Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya Rio Samuel dari kelas 4501 dengan NIM 6705213021 ingin menyelesaikan tugas Cisco modul 11.9.3 dengan judul VSLM Design and Implementation Practice. Jadi ada beberapa hal yang harus dipegang untuk mengerjakan tugas ini, yaitu kita perlu Excel, terus lalu kita perlu data berupa tabel dengan isi host, usable host, bitsnya, netmark, and Cisco mark. Yang pertama saya akan menunjukkan topologinya. Nah, berikut topologinya. Jadi langkah pertamanya kita ingin memastikan bahwasannya completionnya itu 0%, dan itu artinya bahwasannya saya mengerjakannya dari awal. Jadi lalu kita bisa mulai ke Excel. Untuk di topologinya kita diketahui IP addressnya 192.168.720. Kita bisa mulai di SW4. Lalu untuk mencari slice-nya kita bisa menggunakan hostnya. Ini ada 58 host dengan data seperti yang tadi saya bilang, 58 host. Usable hostnya bisa di 62 atau di slice 26, karena jika dia di slice 27 usable hostnya 30 dan dia tidak akan muat untuk host 58. Jadi kita ngambil ini slice-nya 26. Lalu untuk 29 host dan 15 host itu berada di posisi slice 27. Lalu untuk di 7 host berada di size 29. Lalu selanjutnya kita mencari first usable, yang dimana first usable itu ditambahkan satu dari IP network yang kita punya. Jadi di SW4 ini ada 192.168.172.0. Jadi berarti di first usable bisa kita buat 192.168.72.1. Nah, kalau last usable ini yang dimana di slice 26 ini host usable-nya 30. Dimana di slice 26 ini usable hostnya itu 62. Berarti last usable-nya ini bisa kita bilang 192.168.72.62 ditambah 0, jadi 62. Untuk broadcastingnya 192.168.72.63. Nah, untuk di SW3 nya kita bisa ngambil dari broadcasting SW4 ditambah 1 untuk di angka belakangnya. 168 tambah 72 tambah 64. Untuk first usable nya bisa kita tambahkan 1 juga seperti yang tadi di SW4. 168.72.65.
Lalu di last usable-nya yang dimana kita tahu bahwa slash 27 itu usable hostnya itu 30, berarti bisa kita bilang di bagian belakang ini 64 tambah 30 yaitu 94. Jadi 192 168 72 94. Lalu untuk di broadcastingnya kita tambahkan satu dari last usable, dari 192.168.72.95. Untuk di SW2 nya kita tambahkan satu dari broadcasting SW0 SW3 nya 192 168 7296. Untuk first usable nya tambahkan satu lagi, untuk last usable nya seperti tadi slash 27 itu 30 usable hostnya berarti 96 tambah 30 126. Broadcastnya kita tambah satu lagi, untuk SW1 nya seperti biasa tambahkan satu dari broadcasting SW2 nya. Versi usable juga last usable-nya berarti kalau slash 29 itu usable hostnya ada di 6, berarti 128 tambah 6 134 last usable-nya. Oh maaf, ada kesalahan bahwasannya di 7 host ini slashnya bukan 29 tapi 28, karena di 29 ini dia itu usable hostnya 6, jadi nggak bakal muat untuk yang 7 host ini, jadi kita pakai yang 28 yaitu 14. Jadi karena ini 14 berarti 128 tambah 14 142, broadcastingnya 192 tambah 1 dari last usable. Nah lalu untuk yang one linknya ini bisa kita ambil dari broadcastingnya SW1, jadi bisa kita tulis, kita tambahkan satu juga first usable nya. Untuk warning 2 host berarti kita bisa ngambil slash 30. Lalu slash 30 tadi usable hostnya 2, jadi 144 tambah 2 146. Broadcastingnya 147. Udah semua. Oh mungkin kita bisa mengisi subnetnya, berarti slash 28 slash 28 255 255 255 240 255 255
255 240. Lalu untuk yang slash 27 224. Lalu sama ini untuk slash 26 192 255 255 255 255. Lalu untuk yang 30 252 252. Nah, lalu untuk kita kembali ke building 1, IP addressnya untuk gigabyte 0/0 bisa kita ambil dari first usable-nya dari SW1. Lalu subnet masknya kita ambil dari sini. Untuk gigabyte 0/1 nya kita ambil dari SW2 dari first usable nya. Kita ambil juga dari sini. Lalu untuk building 2 kita akan beralih ke building 2 terlebih dahulu. Di nolnya kita ambil dari first usable SW3. (1) nya kita ambil dari SW4. Nah, untuk S0/0/0 itu kita bisa ambil dari first usable nya dari one link. Ini juga kita ambil untuk subnet masknya. Lalu untuk S0/0/0 di building 2 kita ambil dari building 1, cuma kita tambahkan 1. Nah, untuk SW1 nya kita bisa ambil dari sini, cuma kita tambahkan 1. Ini kita tambahkan 1 jadi 130, jadi kita tambahkan 1 jadi 98. Ini juga kita bisa ganti di SW3 SW4, cuma kita tambahkan 166. Ini 2. Lalu untuk host A sampai host D ini IP address-nya bisa kita ambil dari last usable dari SW1 sampai SW4. Nah, untuk ini juga kita bisa ambil sama saja. Nah, lalu untuk di bagian default gateway itu bisa kita ambil dari IP address building 1 dengan interface gigabyte 0/0 dan 0/1. Untuk building 2 juga kita ambil. Lalu untuk host A sampai host D ini bisa kita kopikan
dari SW1 sampai 4. Nah, jika sudah selesai semua, bisa kita mulai untuk mengkonfigurasi building 1, ASW 3 dan host D nya. Untuk building satunya, mungkin langkah pertama kita bisa enable, lalu bisa config, lalu interface di 0/0 dengan IP address. Bisa kita cek lagi di Excel ini yang namanya membantu supaya kita bisa mengkonfigurasi dengan tepat. Ini di building 1 0/0, berarti kita butuh 192 168 72 129 dengan subnet masknya 255 240. Nah, selanjutnya kita akan config no shutdown. Nah, mungkin untuk melihat progresnya, kita bisa lihat di completionnya bisa dari tadinya 0% jadi 23%. Lalu selanjutnya kita ke interface di 0/1 IP addressnya 192.168.72 7297. Oh, tadi berarti di sini ada yang salah, 97. Lalu 255 255 255 224. Bisa kita no shutdown juga. Nah, kita bisa lihat lagi progresnya bisa bertambah jadi 46%. Maaf, saya tadi ada kesalahan, bahwasannya ini bukan 172, ini 72 saja. Dan ini akan saya berlari untuk kesalahan-kesalahan lain. Oke. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ASW 3. Mungkin bisa kita mulai konfigurasinya, bahwasannya kita harus enable dulu. Mungkin bisa kita ke Excel-nya, lalu ke bagian ASW 3 bisa kita ketik
config t, terus interface VLAN 1, lalu kita IP address 192.168.255.255.255.254. Oh maaf, ada kesalahan dalam penulisan bahwasanya saya ingin interface bahwa tapi dia salah penulisan, typo. Jadi kita ke interface VLAN 1, IP addressnya 192.168.255.255.255.254. lalu kita no shutdown juga. Oke, sudah selesai. Mungkin kita bisa ke bagian gateway default gateway-nya dulu. Lalu selanjutnya kita bisa interface VLAN 1 dengan IP address 192.168.255.255.255.254. Ini mungkin kita bisa 255 lalu no shutdown untuk IP default gateway. IP default gateway-nya SW3 192.168.7265 72.65 exit. Oke. Dari sini mungkin kita bisa cek dulu completionnya bisa menjadi 80%. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini ditulis kita akan mengkonfigurasi IP address dari host D, including the default gateway-nya. Oke, berarti kita bisa cek lagi di host D-nya IP configuration. Bisa kita cek di sini. Nih, berarti IPv4 address-nya untuk di host D ini 192.168.7262. Lalu di sininya kita ganti yaitu 192. Untuk default gateway-nya itu kita bisa ganti host D-nya ini 192.168.721. Oke. Mungkin bisa kita cek lagi
Nah, bahwasanya completionnya sudah 100%. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa cek result. Di assessment item ini sudah tercentang semua, baik ASW3 nya ataupun building 1 ataupun host D nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.